Kebetulan saya suka mencari tambahan ya gitu, pelihara binatang atau apa namanya berjualan atau apa gitu, itu kayaknya udah hobi banget gitu. Walaupun kerja kadang-kadang saya suka jalan keliling kalau jualan atau apa gitu-gitu. Kadang saya pernah juga saya di GBK saya coba jualan dagang walaupun nggak laku ya waktu itu gitu, coba gitu jualan tapi belum laku, jadi saya stop dulu begitu. Saya coba lagi jalan lain, jualan spray, jualan apa gitu, kaos-kaos begitu. Walaupun saya kerja tetap kerja begitu. Jadi di jam-jam istirahat saya cari uang begitu tambahan. Dan di rumah kebetulan saya piara burung kenari dan beternak kecil-kecilan tapi kayaknya lumayan deh gitu. Saya udah punya cucu ya, cucu saya tuh ada di Manado begitu. Dan sekarang saya tinggal dengan mama karena waktu itu mama sakit jatuh dari tempat tidur karena dia sendiri dan adik saya kebetulan lagi pulang ke rumahnya, dia jatuh sendiri. Nah biasanya dia tinggal di rumah saya yang di Depok, cuma sekarang dia tinggal di saya supaya saya bisa lihat dia kalau waktu jam pulang istirahat saya begitu, saya bisa lihat keadaannya. Tapi kalau di Depok kan cukup jauh, jadi saya tidak bisa lihat. Nah sebagai anak kan saya apa baktinya saya hanya itu aja yang saya bisa lakukan gitu. Walaupun saya nggak bisa ngasih kemewahan dia apa-apa, ya saya hanya bisa bantu kontrol dia punya makanan apa. Sedangkan ibu saya juga hidup dari pensiun papa ada begitu. Jadi saya hanya bantu sedikit untuk orang tua saya. Ya saya mengharap pada dia baik-baik aja dia gitu. Yang ngurusin anak-anaknya, dua anak. Terus diri sendiri. Karena saya nggak bisa bantu. Karena saya sendiri kadang begini. Gimana saya harus bantu dia. Padahal saya untung saya itu masih dapat pensiun dari marinir. Ya saya hidup saya dari marinir aja. Karena yang saya utamakan nih anak-anak saya juga begitu. Karena ya namanya anaknya banyak, jadi biarpun sedikit-sedikit saya bantu anak-anak saya gitu. Saya ya lumayan lah sebagai ibu saya bangga anak saya udah menjadi sarjana satu orang. Dan yang sekarang nih 3, baru 1 lagi di Malang lagi kuliah hukum. Walaupun saya tidak membiayai dia, tapi saya tetap mensupport dia untuk kayak umpama makan, kadang-kadang habis uang sakunya, begitu aja yang sementara ini. Dan yang 2 lagi nanti ini lulus SMA begitu. Memang semuanya papanya yang nanggung ya gitu, tapi saya hanya bantu gitu. Semampu saya membantu gitu. Cuma yang saya banggakan murni yang saya bantu adalah anak saya perempuan begitu, karena saya tahu dia mau belajar begitu. Makanya setelah dia mau ambil S2, saya coba bantu nanti dengan ya walaupun meminjam uang saya akan bela-belain untuk anak gitu loh. Yang pasti mama dulu kan punya nama waktu masih muda, punya nama di olahraga atletik di Indonesia. Sampai sekarang pun kalau di kuliah masih suka dibahas, istilahnya legenda lah, bukannya mau bangga-banggain diri sendiri atau orang tua, cuma memang kenyataannya dibahas di situ dalam perkuliahan, dicontohinnya mama. Jadinya sebenarnya emang udah dari basicnya keluarganya udah olahraga, jadi pasti tertarik olahraga. Olahraga atletik itu karena waktu kecil emang suka jogging-jogging sama mama. Cuma kalau udah SMP, SMA itu kan mulai ke atletik lagi. Cuma itu udah terlambat. Jadi di olahraga itu kan ada umur-umur awal-awal olahraga. Nah, kalau atletik itu harusnya dari dasarnya itu dari usia-usia dini untuk dilatih jadi atlet. Kalau misalnya usia saya di SMA atau di kuliah jadi atletik itu udah nggak bisa. Jadi ada lawan yang lebih berbakat dari awal, dari mudanya, dari kecilnya udah terlatih. Jadi saya nggak bakalan bisa jadi kayak mama gitu. Kalau dukungannya, mama sih masih minta tetap di atletik. Cuman kan yang lebih ngerti dalam olahraga itu kan saya. Jadinya kita juga saya kan kuliah di olahraga juga, jadi saya lebih ngerti ilmunya. Jadinya saya nggak mau maksain. Saya jelasin sama mama pelan-pelan, ya udah di mana saya prestasi, yang penting ada prestasi olahraga gitu. Sebenarnya saya menerapkan ya, pengen saya anak-anak saya jadi atletik. Cuma kan yang tadi Cila bilang ya bahwa
kalau sekarang tuh ada ilmu apa ya, kayak apa sih yang Cila bilang tadi, dilihat posturnya, dilihat kepanjangan kakinya, dilihat otot serat putihnya gitu-gitu yang saya dulu tidak tahu. Yang penting lari, udah gitu ya. Kita lari dengan rajin aja, dengan tekun pasti kita bisa mendapat medali begitu atau ada posisi begitu. Makanya saya paksa Cila dulu untuk atletik karena di atletik itu pasti peluangnya ada begitu loh. Cuma ya tadi Cila bilang nggak semudah itu orang untuk berlari, ada teorinya, ada ilmunya begitu yang akhirnya anak saya yang tadi saya sekolahkan di UNJ, dia lebih pintar daripada saya gitu loh. Nggak sembarangan dia mau begitu. Itu salah satunya karena ini, sebenarnya saya kurang suka ya dia di hoki. Apalagi dia kiper gitu. Bagi saya kurang, nggak ada kurang gerakan ya gitu. Tapi ya itu ya dia memilih dan ada dosennya yang mengatakan bahwa dia posturnya cocok untuk jadi itu begitu loh. Sedangkan saya sendiri tidak setuju. Pasti saya bangga karena dia tetap berkiprah dalam olahraga begitu. Yang saya mau tetap anak-anak ada di olahraga. Dan papanya pernah ngajak dia ke bulu tangkis, juga dia juara di Jakarta Selatan begitu. Tapi terus habis itu pas dia kuliah, dilihat posturnya gini-gini, dia bagusnya di hoki. Kebiasaan saat jadi atlet itu kan bakalan kebawa-bawa sampai sekarang ya, sampai udah tua juga. Jadi kalau misalnya dari atlet itu, mama itu kurus banget. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin makannya sama tetap besar, makannya tetap banyak, tapi aktivitasnya berkurang pasti dia jadi besar. Udah dibilangin jaga kesehatan, tapi mamanya ya tahu sendiri orang tua. Kan kita anak jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Diingetin aja supaya lebih disiplin makannya, terus hidupnya lebih teratur, pola-pola tidurnya gitu.